Di atas gelombang, tetap berdiri di atas gelombang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami kesulitan, bahkan kesulitan yang sangat berlapis-lapis yang membuat hidup kita tertekan. Demikian juga dengan Daud. Daud seorang yang sangat diperkenan oleh Allah, diurapi oleh Tuhan, tetapi ternyata Daud juga mengalami kesulitan yang sangat berat, berlapis-lapis, dan sangat sering Daud mengalami kesulitan. Seperti yang kita baca di dalam kisah kitab 1 Samuel 30. Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia hendak dibunuh, dan pada suatu ketika di dalam 1 Samuel 30, Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Lalu dikatakan di Ziklag, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Daud sangat sesak hati melihat keadaan tersebut. Dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Demikianlah sebagian yang kita baca bagaimana Daud sangat terjepit. Dia dan orang-orangnya menangis, berteriak sedemikian rupa karena begitu sesak hati. Bahkan juga Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kita bisa membayangkan keadaan Daud. Tetapi di nats yang kita baca dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami keadaan yang sangat terjepit. Bagaimana dengan kita? Kita pun juga pasti pernah mengalami keadaan yang begitu sulit. Mari kita mengikuti contoh Daud. Dalam keadaan yang demikian, yang harus kita lakukan adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Allah pada saat-saat kita di dalam kesulitan yang berlapis-lapis dan keadaan yang sangat menekan? Yang pertama, mari kita mengingat kebaikan Allah. Dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, yang harus kita lakukan adalah mengingat kebaikan Allah. Jadi jika saat ini kita mengalami kesulitan dan belum mendapatkan pertolongan, jangan sampai kebaikan Allah di masa yang lalu kita lupakan. Jangan sampai kita melupakan kebaikan di masa lalu dan kebaikan tersebut seperti tidak ada arti. Jangan sampai terjadi. Dan termasuk jika Allah pernah menolong kita melalui seseorang, jangan pernah kita melupakan kebaikan tersebut. Saat kita mengalami kesulitan saat ini, belajarlah menghitung kebaikan Allah, mengucap syukur dan menghitung kebaikan Allah. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mari kita mengingat kebaikan Allah, mengucap syukur, menghitung kebaikan Allah, sekaligus juga mengingat dan menghitung kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita di masa yang lalu. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua,
menguatkan kepercayaan kita kepada Allah, itu berarti juga kita melakukan introspeksi diri. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang setia dan tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ada waktu-waktu tertentu Allah mendidik kita, Allah memproses, Allah mendisiplin kita untuk tujuan tertentu. Didikan dan disiplin Allah yang kadang membuat kita menjadi sesak hati karena keadaan-keadaan tertentu. Didikan dan disiplin tersebut adalah supaya kita meninggalkan dosa dan pelanggaran kita. Maka marilah kita introspeksi diri. Mungkin kita menuai apa yang kita tabur, mungkin kita harus merasakan akibat dari perbuatan kita di masa lalu, atau mungkin kita tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada hal-hal yang kita langgar, tetapi mungkin kita sedang disucikan menjadi seperti emas murni. Allah menguji kita mungkin seperti Allah menguji Ayub. Allah membentuk karakter kita supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, supaya bisa menolong orang lain. Dan didikan serta disiplin tersebut mungkin juga adalah persiapan, adalah waktu-waktu persiapan untuk kita, supaya di kemudian hari kita menerima tanggung jawab yang lebih besar dari Allah. Ketika Allah hendak memberikan tanggung jawab, tugas yang besar, Allah ingin memastikan bahwa kita adalah orang yang tangguh dan bukan orang yang cengeng. Itu sebab Dia izinkan kita ada di dalam kesulitan. Pada suatu ketika, seorang Nuh, dia ada di dalam bahtera. Berbulan-bulan dia ada di dalam bahtera yang tentu saja tertutup, tidak bisa kemana-mana, di atas air bah, diombang-ambing. Dan di dalam bahtera tersebut dia bersama-sama dengan keluarga yang hanya beberapa orang dan juga binatang yang jumlahnya sangat banyak. Harus memelihara binatang tersebut berbulan-bulan, tentu Nuh mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin ada gerutu dari anaknya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, keadaan Nuh itu tidak enak. Keadaan yang tidak enak dan terjepit bukan karena kesalahan Nuh, bukan karena pelanggarannya, tetapi justru karena Nuh sedang ada di dalam rencana Allah yang sangat besar untuk penyelamatan umat manusia. Tetapi Nuh, seorang yang dipilih oleh Tuhan, dia harus mengalami keadaan yang menyesakkan hati. Berbulan-bulan lamanya. Bisa saja dengan kuasa Allah, Allah menyelesaikan segala masalah 1 hari, 2 hari, bahkan beberapa menit. Tetapi Allah tidak memilih cara demikian. Allah mengikuti hukum alam. Dan Nuh harus ada di dalam kedaulatan Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengalami keadaan yang sulit, jangan pernah putus asa. Sepanjang kita tidak pernah meninggalkan Tuhan kita, sepanjang kita selalu mau dibentuk oleh Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang besar buat kita. Kita akan melihat, kita akan mengalami hal-hal besar bersama Allah. Jadi mari kita introspeksi diri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita mempercayai Allah dan janjinya. Mempercayai Allah dan janji Allah. Di dalam Mazmur 17 ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sesak, yang sulit, seakan-akan tidak ada pertolongan dari mana-mana, mari kita belajar seperti Ayub yang tidak terlanjur dengan perkataannya, tidak terlanjur dengan perbuatannya, pikirannya. Dia tetap ada di dalam track Tuhan, dia tetap ada di dalam firman Tuhan, dan dia tetap berusaha untuk taat kepada Allah. Percayalah, ada waktunya, ada kairos Allah, dan Tuhan akan membukakan segala sesuatu untuk kita. Dan yang terakhir, Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 54 ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Dan kalaupun ada hal-hal yang memang harus kita alami karena akibat perbuatan dari masa lalu kita, percayalah, Allah tidak menghukum kita. Allah hanya butuh sedikit waktu untuk membentuk, mendisiplin kita, dan Allah akan mengambil kita kembali untuk kita menerima berkat-berkat Allah, kemuliaannya dicurahkan kepada kita. Percayalah, Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, menguatkan kami Tuhan, kepercayaan kami diperkuat, sehingga kami semakin lekat kepada Engkau. Tolong kami, biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Jika ada anak-anak-Mu yang melihat, mendengarkan tayangan ini, kiranya Tuhan tolong mereka dalam segala keadaan mereka. Yang sulit, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan beri kekuatan, sehingga kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.